Saudara-saudara, saya ucapkan selamat petang dan selamat berbakti, dan kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian, kebaikan-Mu penuh. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
kebaikan-Mu penuh semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Ku bersyukur atas kasih-Mu, kebaikan-Mu penuh. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, ku bersyukur atas kasih-Mu, kebaikan-Mu penuh, Yesus. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Suci kuduskan kami ya Bapa. Ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan. Layakkan kami Yesus, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu, haleluya Yesus. Inilah hidup kami Bapa. Yesus. Kami tidak mampu sendirian. Sungguh kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu Engkau Yesus, haleluya Yesus. Jamah setiap hati kami Bapa. Yesus. Mari Roh Kudus jamah kami.
Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ampuni kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Bahkan teramat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Ajar kami selalu bersyukur kepadamu Bapa. Bahkan setiap waktu ajar kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuatkan kami Bapa. Kuatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kembali kami ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus buat semuanya Tuhan. Engkaulah Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa Tuhan. Engkaulah Allah yang Tuhan Yesus Maha Besar, Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang Tuhan dahsyat bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Inilah hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Suci kuduskan seluruh tubuh kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu berkuasa Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami Bapa. Bahkan firman-Mu Tuhan menasehati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan semakin hari semakin heran di hadapan-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya akan lanjutkan pendalaman Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertolak-tolakan di sini, Kamis kemarin saya sampaikan, ini bertengkar, punya arti bertengkar, bergelut, menindas, menekan. Nah saudara, ini di bahasa aslinya itu punya arti saling berbalas-balasan. Jadi saudara, tidak heran kalau sampai Ribkah berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Soalnya dia merasakan saudara, itu dua anak yang ada di dalam perut itu saling berbalas-balasan. Bisa ya? Tetapi itu bahasa aslinya punya arti seperti itu. Makanya ini membuat Ribkah merasa, loh kok gini? Ribkah frustasi. Udah dikasih anak kok gini di dalam perut ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga mengandung nubuatan tentang apa yang akan terjadi kelak. Jadi saudara, dari dalam rahim ini sudah terjadi. Dan selanjutnya kita melihat di ayat yang ke-23. Waktu minta petunjuk kepada Tuhan ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan yang tua, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini jelas dikatakan firman Tuhan, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dalam kandungan Ribkah. Saudara, ini pun menggenapi
Kejadian 17. Mari kita lihat Kejadian 17 ayat 4 sampai 6. Kejadian 17 ayat 4 sampai 6. Kita mulai ayat 3. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Saudara, janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, sesudah sekian lama Tuhan tidak berbicara, karena Abram mengikuti anjuran Sarai untuk mengambil Hagar menjadi istrinya. Tuhan marah. Tuhan tidak mau bicara. Tetapi kemudian Tuhan berbicara ini. Saudaraku, bahwa Tuhan janji Abram akan namanya dirubah menjadi Abraham. Tuhan janji kamu akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bukan cuma 2 bangsa. Dan firman Tuhan digenapi, saudara. Kalau kita baca, kita ikuti terus. Baik dari Ismail, baik dari Ishak. Ishak lahir 2. Sudah jadi 2 bangsa. Seterusnya, saudara. Nah, kita melihat janji-janji Tuhan pasti digenapi. Cuma kita jangan lupa ya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Saudara, Tuhan tidak berdusta, amin. Tuhan tidak berbohong dengan janjinya. Tuhan cuma mau kita sabar. Abraham tidak sabar. Menunggu anak perjanjian datang. Akhirnya muncullah Ismail. Jadi masalah. Saudara, ingat baik-baik. Saya mau ingatkan, saya mau sampaikan. Ketidaksabaran kita menunggu waktunya Tuhan hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi saudara, kalau kita masih diizinkan Tuhan menunggu, mari bersabar. Memang gak mudah. Mungkin ada yang berkata, ya Bapak Gembala ngomong gampang. Tetapi mari kita tunggu di kaki Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti, mari kita minta Tuhan, kuatkan saya untuk menunggu sampai waktumu tiba. Menunggu sampai saat yang kau janjikan itu tiba. Saudara lihat, ketika waktu Tuhan tiba, kita sudah melihat, ini sudah terlewati, kita bahas. Tetapi tidak ada salahnya saya ingin menguatkan saudara. Coba kita buka Roma pasal 4. Haleluya. Coba kita tengok Roma pasal 4. Ayat 18. Roma 4 ayat 18 mulai. Sebab
sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Imannya tidak jadi lemah walaupun Abraham melihat fakta bahwa tubuh jasmaninya merosot. Kekuatannya melemah tubuh jasmaninya. Terus karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya Abraham tidak menjadi lemah ketika dia melihat tubuhnya jadi lemah. Sarai sudah layu, Alkitab katakan mati pucuk. Mandul sudah mati haid lagi. Sudah jelas secara logika, secara medis tidak ada harapan sama sekali. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Tidak ada harapan sama sekali. Tapi lihat, Allah yang saudara dan saya sembah, yang sering disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, adalah Allah yang setia, amin. Allah yang pasti menepati janjinya pada waktunya. Waktunya Tuhan. Haleluya. Tunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Saya baca lebih lanjut. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sekalipun tidak ada dasar. Saya ingin kita tengok lagi Ibrani pasal 11. Mari kita tengok betapa dahsyatnya kekuatan iman. Kita juga melihat di Alkitab ada banyak dicatat di perjanjian baru, di perjanjian lama. Kita melihat karena iman sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, amin. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sesuatu yang sudah tidak ada harapan menjadi penuh harapan. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita tengok. Ayat yang ke-11, Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Haleluya. Iman memberi kekuatan kepada Abraham dan Sarah untuk melahirkan keturunan. Untuk merobohkan tembok kemustahilan. Untuk menjadikan yang dari tidak ada menjadi ada. Oleh iman. Oleh iman. Haleluya. Di perjanjian baru saya teringat dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Injil mencatat dari kaya sampai jatuh miskin. Karena dia pengen sembuh.
Dia pergi ke sana kemari mendengar ada tabib, ada dokter, ada yang bisa menyembuhkan. Sampai Alkitab catat dihabiskannya kekayaannya. Tapi keadaannya tidak menjadi baik. Semakin buruk. Tetapi syukur kepada Tuhan. Perempuan ini mendengar berita tentang Yesus. Haleluya. Dengan sisa-sisa tenaganya. Perempuan ini berusaha untuk menggapai Yesus. Di dalam hatinya ada iman. Asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Imannya memampukan dia untuk menerobos kerumunan orang banyak. Imannya memampukan dia akhirnya menjamah jubah Yesus. Dan ada kuasa Yesus yang mengalir. Amin. Ada kuasa Yesus yang mengalir. Dia sembuh. Haleluya. Malam hari ini miliki iman. Imanmu akan memampukan engkau menerobos setiap halangan. Amin. Imanmu akan memampukan engkau merobohkan tembok-tembok kemustahilan. Imanmu akan memampukan engkau merobohkan fakta-fakta yang memang ada di depan mata. Abraham dan Sarah, fakta apa? Mereka sudah tua. Sudah tidak produktif. Fakta apa? Faktanya Sarah mandul. Fakta apa lagi? Fakta Sarah sudah mati haid. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk tertolong. Tapi Alkitab Ibrani 11 ayat 11. Karena iman mereka diberi kekuatan untuk melahirkan anak cucu. Haleluya. 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 Imanmu akan memampukan engkau untuk menerobos fakta-fakta yang membelenggu, menghalang-halangi jalanmu. Untuk menerima janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Dia setia dengan janjinya. Apa yang dia janjikan akan dipenuhi. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia mengerti keadaanmu. Dia mengerti air matamu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah sore yang indah ini. Angkat hatimu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kira saya tidak perlu perpanjang. Haleluya. Saya rindu kita nyanyi waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti,
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, amin, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Haleluya Yesus, pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Allah yang saudara dan saya sembah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, adalah Allah yang setia. Allah yang selalu menepati janjinya, firman-Nya. Haleluya. Tuhan menepati indah pada waktu yang Tuhan tetapkan. Karena itu saudara, angkat hatimu, angkat imanmu. Percayalah bahwa Dia setia. Haleluya, 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 haleluya. Imanmu akan memampukan engkau menerobos segala kemustahilan. Ishak lahir karena mujizat Tuhan. Karena Tuhan setia dengan janjinya. Amin. Amin. Ishak hadir bukan karena Abraham hebat. Tidak. Ishak hadir karena Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Dia setia dengan janjinya saudara. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang setia. Dia pasti menepati janjinya, firman-Nya. Hanya engkau diminta tunggu. Tunggu sampai waktu Tuhan tiba. Kapan? Ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita inginnya segera terrealisasi. Segera dijawab doa kita. Segera menjadi kenyataan. Tetapi seringkali itu belum terjadi karena belum waktunya Tuhan. Jangan mendahului waktunya Tuhan. Haleluya, tetapi sabar. Nanti di kaki Tuhan. Tunggu sampai waktu Tuhan tiba. Haleluya, tidak akan ada yang dapat membendung kalau sudah waktunya Tuhan. Yusuf dikurung dalam penjara, tidak ada vonis waktu. Seolah-olah masa depan Yusuf habis di dalam penjara. Tetapi Alkitab dengan tegas katakan, sampai saat firman-Nya genap, Allah mengeluarkan dia. Siapa yang bisa halangi? Tidak ada yang bisa halangi. Haleluya, kalau waktu Tuhan
Dia membuat saudara akan menangis, tetapi bukan menangis karena duka cita. Engkau akan menangis karena sukacita. Engkau akan terharu melihat karya Tuhan. Bahkan perkataan Yusuf kepada kakak-kakaknya yang sudah merancang yang jahat kepadanya. Yusuf berkata, memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Allah berkuasa membalikkan semua. Mungkin ada di antara saudara yang sedang alami keadaan-keadaan yang tidak saudara harapkan. Karena ada orang-orang yang berlaku jahat kepadamu. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Itu diizinkan Tuhan. Sebab kalau tidak diizinkan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Tetapi percayalah, kalau Tuhan mengizinkan, semua tetap ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan berkuasa membalikkannya untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang dialami Yusuf. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih, tambahkan iman kami. Tambahkan iman kami Tuhan. Kami harus akui, seringkali kami tidak mengerti. Seringkali kami bingung. Bahkan dengan jujur kami mau katakan, terkadang kami takut menatap hari esok. Karena kami tidak bisa melihat apapun. Kami tidak bisa melihat titik terang. Yang kami lihat badai yang mengamuk. Yang kami lihat kegelapan yang pekat. Haleluya. Tetapi firman-Mu sudah datang kepada kami. Kami diingatkan tentang Bapa orang beriman Tuhan. Haleluya, Engkau setia dengan firman-Mu. Haleluya, Engkau setia karena itu Ishak lahir. Haleluya, kami percaya semustahil apapun. Haleluya, kalau Engkau menghendaki tidak ada yang mustahil Tuhan. Abraham, Sarah sudah jelas dikungkung oleh kemustahilan. Tetapi firman-Mu harus digenapi. Ishak harus lahir. Ishak harus hadir. Karena dialah anak yang Kau janjikan. Kami juga percaya Tuhan, apapun yang Kau janjikan kepada kami, itu akan hadir. Itu akan terlaksana. Sebab Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Kami tidak peduli kami dikurung oleh setiap kemustahilan. Kami dikurung oleh hal-hal yang membuat kami tidak ada harapan secara manusia. Tapi harapan kami ada padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawat umat-Mu malam hari ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang lemah, biarlah melalui firman-Mu mereka dibangkitkan iman mereka. Haleluya, mereka ditegakkan kembali. Mereka punya harapan yang baru di dalam Engkau. Tuhan, mereka punya semangat yang baru. Makasih Tuhan, yang sakit sembuhkan, susah hiburkan. Tuhan, berikan kekuatan yang baru Tuhan. Oleh kekuatan iman itu, Abraham dan Sarah dimampukan untuk melahirkan keturunan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah oleh iman kami juga, kami dimampukan mendapatkan sesuatu yang Kau janjikan. Sekalipun itu mustahil bagi kami. Cita-cita anak muda yang mungkin sudah sepertinya terkubur Tuhan. Karena masalah keuangan orang tua. Sepertinya tidak ada lagi harapan untuk meraih masa depan yang cerah. Meraih pendidikan yang baik Tuhan. Saat sore malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau yang memegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Kami lari kepadamu, kami berharap kepadamu. Kami menantikan tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang muda ini beriman kepadamu Tuhan. Dan mereka berani mempercayakan dirinya kepadamu. Percaya kepada janji firman-Mu. Sehingga mereka mulai melihat mujizat. Mereka mulai mengalami mujizat. Sekalipun keadaan ekonomi orang tua tidak memungkinkan Tuhan.
Engkau yang memungkinkan segalanya jadi ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau yang lebih tahu keadaan umat-Mu sore malam hari ini. Engkau yang tahu jeritan hati mereka. Mungkin mereka berusaha tersenyum, padahal hati mereka hancur. Dan Engkau tahu, hati yang hancur Engkau berkenan Tuhan. Engkau tidak memandang hina ya Tuhan. Haleluya. Ulurkan tangan-Mu saat ini Tuhan. Menjamah dimanapun umat-Mu saat ini sedang berada. Lawat mereka Tuhan. Hati mereka yang remuk Tuhan jamah. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawat umat-Mu saat sore malam hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berseru memanggil nama-Mu. Bukankah Kau berjanji siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Harapan kami ada padamu Tuhan. Harapan kami ada padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih untuk kelawatan dan jamaah-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang penuh kuasa, yang membangkitkan iman kami Tuhan. Bukan karena hamba-Mu, sebab hamba-Mu sangat terbatas. Tapi kami percaya kekuatan Roh Allah yang menghidupkan firman, yang menjadikan firman ini kekuatan. Tuhan menjadi rema, haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah masa sukar. Tuhan, pemeliharaan-Mu atas umat-Mu. Bukan untuk kami bermegah Tuhan. Sekali lagi, umat-Mu sehat, kuat, terlindungi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Umat-Mu dicukupkan. Sekali lagi Tuhan, bukan untuk kami bermegah, lihat hati kami Tuhan. Tetapi untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Untuk memberitakan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya sekeliling kami percaya kepadamu. Ini kerinduan kami Bapa. Bukan untuk kami menepuk dada, membusungkan dada kami, tidak. Kami hanya ingin Kau dipermuliakan Tuhan. Engkau dibesarkan. Tuhan, banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pribadi umat-Mu. Berkati iman percaya, berkati rumah tangga umat-Mu. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apa yang mati Tuhan hidupkan. Apa yang kurang Tuhan cukupkan. Tuhan Yesus, haleluya. Tepung segenggam minyak sedikit dalam buli-buli Tuhan berkati. Sehingga itu dapat memelihara di tengah-tengah masa sukar ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Makasih Tuhan, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Kami percayakan mereka kepadamu. Masa depan mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah atur semua. Engkau sudah siapkan semua. Kami Tuhan, memang pikiran kami terbatas. Tapi Engkau tidak terbatas ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan Yesus setiap umat-Mu, setiap kami. Setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, berkati semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, ampuni bangsa kami. Selamatkan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Ampuni kejahatan bangsa kami. Orang-orang yang jahat, yang menganiaya umat-Mu, yang menghalangi umat-Mu beribadah. Tuhan ampuni. Tuhan tolong tangkap mereka, selamatkan mereka Tuhan. Berdoa untuk pemerintah. Dari pemerintahan tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara, para gubernur, para bupati, sampai pemerintahan terendah, TNI Polri. Tuhan, kami mohon berkatilah mereka. Berikan hikmat-Mu, sebab kami tahu bukan hikmat manusia yang mampu membawa Tuhan bangsa kami keluar dari setiap
krisis yang terjadi. Kami tahu hanya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan saja bangsa kami akan keluar dari kesulitan Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka melihat Engkau dan mereka diselamatkan. Tuhan tolong para medis, Tuhan dokter perawat yang terus berjuang menangani, menolong para pasien COVID-19 Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu. Tuhan tolong lindungi, Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan juga tolong para pasien, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan lingkungan di mana umat-Mu tinggal, dimanapun Tuhan kami mohon proteksi, lindungi, naungi dengan kuasa-Mu. Supaya kehadiran rumah tangga umat-Mu menjadi kesaksian. Sehingga tetangga mereka melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur. Kami akhiri ibadah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.